Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM 1911E1025 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik membuang data dengan metode grup. Nah, metode grup di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan membahas grup 1 terlebih dahulu. Grup 1 di sini berfungsi untuk apabila ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi, sedangkan data tertinggi dan data terendah ini sama-sama ekstrim. Nah, di sini kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, langkah-langkahnya yaitu seperti ini. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mencari data min atau data terendah. G1 rendah di sini memiliki rumus rata-rata dikurang X1 di sini yaitu data pertama dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rumus, terlebih dahulu kita akan mencari rata-rata dan standar deviasinya. Rata-ratanya kita bisa mencari dengan rumus sama dengan average. Kita blok datanya ya. Kita blok data. Lalu kita klik enter. Nah, maka didapatkan rata-ratanya. Sedangkan untuk standar deviasi kita menggunakan rumus sama dengan STDEV. Kita pilih yang sampel ya. Kita blok lagi data 1 sampai data 7. Lalu enter. Maka didapatkan standar deviasinya. Setelah kita mendapatkan rata-rata dan standar deviasi, kita bisa masuk ke rumus, yaitu G1 min-nya kita masuk ke rumus G1 rendah, yaitu sama dengan rata-rata dikurang dengan X1 atau data pertama dikurung dibagi dengan standar deviasi. Lalu kita klik enter. Nah, maka di sini G1 min-nya didapatkan 1,34904. Nah, di sini 1,34904 lebih rendah dari G1 kritisnya yang didapatkan dari tabel. G1 kritisnya didapatkan 1,9380. Nah, maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa G1 min lebih kecil dari G1 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, di sini dapat disimpulkan G1 min lebih kecil dari G1 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, selanjutnya untuk data max atau data tertinggi, kita memiliki rumus G1 tingginya yaitu rata-rata dikurang XN atau data ke-7 atau data yang nilainya tertinggi dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke G1 max yaitu dengan rumus sama dengan rata-rata dikurang XN atau nilai data ke-7 dibagi dengan standar deviasi, lalu kita klik enter, maka didapatkan G1 max-nya min 1,6972. Nah, di sini nilainya kan minus. Di sini kita tidak perlu menghiraukan minusnya. Nah, minus di sini kita abaikan karena di sini nilainya absolut, yaitu di sini kita bisa tulis dipositifkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa G1 max-nya lebih kecil daripada G1 kritis. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa
G1 max lebih kecil dari G1 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, di sini kita bisa melihat G1 max lebih kecil daripada G1 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke grup 2. Nah, grup 2 di sini berfungsi sebagai apabila akan menguji sekaligus data terendah dan data tertingginya. Kalau ternyata ditolak, langsung dibuang saja data terendah dan data tertingginya. Nah, di sini kita hanya membutuhkan standar deviasi. Kita cari terlebih dahulu ya standar deviasinya dengan rumus sama dengan standar deviasi. Kita pilih yang sampel. Lalu kita blok data 1 sampai dengan data 7. Lalu kita klik enter, maka didapatkan standar deviasinya. Setelah mendapatkan standar deviasi, kita bisa langsung masuk ke rumus G2 rendah dan tinggi. Di sini rumus G2 rendah dan tinggi yaitu XN, yaitu data ke-7, dikurang X1, yaitu data pertama, dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita masukkan ya, sama dengan XN dikurang X1 data pertama dibagi dengan standar deviasi, bisa kita enter, maka didapatkan hasil G2-nya 3,04623. Nah, G kritisnya 3,7200. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa G2 lebih kecil daripada G kritis. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa G2 lebih kecil dari G kritis. G2 lebih kecil daripada G kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, di sini kesimpulannya G2 lebih kecil daripada G kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, di sini kita lanjut pada grup 3. Nah, grup 3 di sini digunakan jika melihat bahwa dua data teratas dan dua data terendah sedikit berbeda datanya daripada data yang lainnya. Di setiap metode teknik pembuangan data harus selalu diurutkan ya datanya dari data yang terendah hingga ke data yang tertinggi. Seperti ini ya. Nih, seperti ini. Nah, agar nantinya X1, X2, dan X seterusnya tidak tertukar. Nah, untuk grup 3 rendah, grup 3 rendah di sini kita menggunakan varian N-2-nya tanpa menggunakan dua data terendah. Sedangkan untuk grup 3 tinggi, itu kita menggunakan varian N-2-nya tanpa menggunakan dua data tertinggi. Nah, kita bisa lanjutkan ya ke rumusnya, yaitu di sini kita akan mencari terlebih dahulu varian untuk G3 rendahnya tanpa X1 dan X2 atau data terendah, dua data terendah, yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan var, kita pilih yang sampel, lalu tanpa menggunakan dua data terendah, berarti kita hanya menggunakan data yang ini ya. Lalu kita bisa klik enter. Nah, maka didapatkan varian untuk G3 rendahnya ini
Selanjutnya untuk varians G3 tinggi, kita menggunakan rumus sama dengan var. Kita pilih yang sampel. Lalu di sini untuk G3 tinggi tanpa xn-1 dan xn atau dua data tertinggi. Nah, berarti kita hanya menggunakan data yang ini. Lalu kita bisa klik enter. Nah, maka didapatkan varian untuk G3 tingginya ini. Sedangkan untuk varians yang ini, kita menggunakan seluruh data dengan rumus sama dengan var. Kita blok data 1 sampai dengan data 7, lalu kita klik enter, maka didapatkan S2-nya, ya untuk variannya ini. Nah, sedangkan untuk N ini adalah jumlah data. Jumlah data di sini yaitu kita memiliki data 7. Tinggal kita tulis saja ya, 7. Bentar. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mencari variannya dan jumlah datanya, kita bisa lanjutkan ke rumus dengan mencari data min atau data terendah dengan G3 rendahnya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, langsung kita masukkan saja sama dengan 1 dikurang buka kurung. N-nya di sini kan 7, kita masuk 7 dikurang dengan 3 tutup kurung dikali varians yang untuk G3 rendah ya. Kita klik, lalu tutup kurung dibagi N-nya 7 dikurang 1, maaf, 7 dikurang 1, selanjutnya dikali dengan varians yang ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter, maka didapatkan hasil G3 min-nya 0,62659. Nah, dari sini kita bisa melihat G3 min-nya lebih kecil daripada G3 kritis, maka kita dapat menyimpulkan bahwa G3 min lebih kecil dari G3 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk mencari data max atau data tertinggi. Di sini kita menggunakan rumus G3 tingginya seperti ini ya. Kita langsung masuk ke G3 max sama dengan 1 dikurang N kurang 3, 7 dikurang 3. Selanjutnya dikali varians G tingginya yaitu yang ini. Selanjutnya kita tutup kurung lalu dibagi N dikurang 1, N-nya tadi 7 dikurang 1, lalu dikali dengan S2, variansnya, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter, maka G3 max-nya didapatkan 0,69206. Di sini kita bisa melihat bahwa G3 max-nya ini lebih kecil daripada G3 kritis. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa G3 max lebih kecil dari G3 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, dari sini kita sudah mendapat kesimpulan G3 max-nya kita simpulkan bahwa G3 max kecil dari G3 kritis, maka datanya tidak perlu dibuang. Nah, sekian ya penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai teknik pembuangan data dengan metode grup. Apabila
ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.